Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anini Sukapratiwi, NIM 4512414, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum dari saya, yaitu praktikum bioremediasi air tercemar oleh bekas. Sebelumnya, apa sih bioremediasi itu? Jadi, bioremediasi ini merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Nah, saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim reproduksi ini oleh atau mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Nah, peristiwa ini juga disebut sebagai biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi ini berujung pada biodegradasi, yaitu saat polutan beracun terdegradasi. Nah, seluruh strukturnya ini menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Lalu ada apa aja sih jenis bioremediasi? Yang pertama ada biostimulasi, ada bioaugmentasi, dan terakhir ada bioremediasi intrinsik. Yang pertama ada biostimulasi, di mana biostimulasi ini nutrien dan oksigen dalam bentuk cair atau gas ditambah ke dalam air atau tanah yang tercemar untuk memperkuat pertumbuhan dan aktivitas bakteri remediasi yang telah ada di dalam air ataupun dalam tanah tersebut. Lalu yang kedua ada bioaugmentasi, di mana bioaugmentasi ini merupakan mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan kontaminan tertentu dan ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar. Nah, cara ini yang paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi pada di suatu tempat. Lalu yang terakhir ada bioremediasi intrinsik, yaitu adalah bioremediasi yang terjadi secara alami di dalam air atau tanah yang tercemar. Nah, berikut adalah proses pembuatan biokatalisator dengan kentang dan tomat. Tapi sebelumnya, apa sih pengertian biokatalisator? Jadi, biokatalisator ini merupakan proses-proses suatu sistem hidup, di mana biokatalisator juga diartikan sebagai enzim yang berperan untuk mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme suatu sistem hayati ataupun organisme. Nah, katalisator sendiri ini adalah suatu zat yang menyebabkan atau mempercepat terjadinya suatu reaksi tanpa ikut menjadi bagian dalam sistem reaksi atau produk yang terbentuk. Nah, kenapa sih harus kentang dan tomat? Jadi sebelumnya biokatalisator ini yang terpenting, yaitu yang diperlukan ini dalam proses kehidupan adalah enzimnya, vitamin, mineral, serta hormon. Nah, sedangkan kandungan dalam kentang ini terdapat kandungan sumber vitamin C, B1, B2, dan beberapa mineral seperti fosfor, gas besi, dan kalium. Lalu dalam kandungan tomatnya sendiri ada vitamin seperti vitamin C, vitamin K1, dan vitamin B9. Lalu akan saya tunjukkan bagaimana proses pembuatan biokatalisator tersebut. Untuk bahan-bahan yang digunakan sendiri itu ada kentang 1 kg, ada gula aren 250 gram, ada tomat 1 kg, serta ada botol bekas 3 buah, dan itu juga ada oli bekas. Lalu selanjutnya ada proses pemblenderan kentang serta dan tomat. Nah, dalam proses pemblenderan ini diusahakan ditambahkan air agar dalam proses blender ini dapat dipermudah. Selanjutnya kita blender dua bahan tersebut agar terlihat lebih halus dan tidak ada sari-sarinya lagi. Setelah itu kita tuang ke dalam wadah yang cukup besar. Setelah melakukan proses pemblenderan, selanjutnya kita akan merebus gula aren dengan mencairkannya dengan menggunakan air dan dipanaskan di atas api. Dan akan seperti ini. Lalu setelah itu kita campurkan ke dalam bahan tersebut di dalam baskom tadi, dan jangan lupa untuk kita mengaduk-aduk agar semua bahan ini tercampur rata. Nah, selanjutnya jangan lupa kita menambahkan air yang karena difungsikan ini dalam praktikum yaitu ada bioremediasi air tercemar oleh bekas. Jadi kita tambahkan air dan lalu setelah itu kita aduk-aduk. Nah, setelah beberapa proses selesai, selanjutnya kita menuangkan bahan tadi ke dalam botol-botol. Nah, dalam botol bekas, dalam memasukkan botol bekas ini saya menggunakan alat penyaring agar memasuknya lebih mudah. Lalu setelah 3 botol tersebut dimasukkan ke bahan-bahan tersebut, jangan lupa kita menambahkan oli menggunakan alat ukur seperti ini. Dengan menambahkan oli yaitu
20 ml, 30 ml, serta 50 ml ke dalam 3 botol masing-masing tersebut. Lalu setelah semua bahan sudah tercampur, jangan lupa untuk mengocok oli yang ada di atasnya ke dalam botol tersebut agar semuanya tercampur rata. Lalu setelah beberapa proses tadi selesai, ini adalah tahap dimana botol-botol tersebut akhirnya ditaruh ke dalam tempat yang cukup gelap ataupun tempat tidak ada matahari. Lalu jangan lupa jika dalam botol agar dibuka sedikit tutup botolnya agar ada udara masuk, dan setelah itu kita tunggu selama 7 hari. Nah, ini adalah hasil yang belum selama 7 hari. Jadi saya membuka tutup botolnya mengakibatkan semua isinya ini menjadi keluar. Nah, kesalahan di sini adalah saya menaruh bahan-bahan ini dalam botol, dan di dalam botol ini saya tutup walaupun tidak saya tutup rapat, tetapi gas yang ada dalam ini akhirnya keluar karena saya tutup, yang mengakibatkan beberapa isinya ini akhirnya keluar seperti ini akhirnya. Jadi lebih baik tidak perlu ditutup dan kita buka saja, tapi tetap kita taruh di tempat yang gelap. Nah, saya juga sama menutup semua botol ini, dan yang mengakibatkan hasilnya juga sama meledak seperti ini. Dan sudah dipastikan botol hartul yang tertutup ini juga sama hasilnya akan meledak seperti ini.